Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi di channel kita Ayo Ngaji. Kali ini kita akan akan berbincang-bincang dengan seorang yang punya pengaruh luar biasa ya. Beliau adalah Agus Muhammad Faiz Nasir, SAGMA. Beliau ini kuliah di IAIN Jember. Setelah itu melanjutkan kuliahannya di Malaysia ya. Di Malaysia S2-nya ngambil di sana, dan beliau di sana jadi wakil ketua dari PCINU Malaysia. Ini luar biasa ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang perkembangan Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum nanti di sana ya apa, juga tentang perkembangan Nahdlatul Ulama di Malaysia itu seperti apa. Bagaimana kabarnya Gus Faiz? Alhamdulillah baik ya. Ya, alhamdulillah sangat baik. Cuma kurang status saja beliaunya. Kurang status. Mohon doanya untuk para pemirsa katanya. Semoga cepat dikasih pasangan. Ya. Alhamdulillah, kali ini kita akan ngobrol tentang perkembangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Malaysia. Selama Anda kuliah di sana, ya apa perkembangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di sana? Alhamdulillah, saya pribadi mengamati cukup lumayan berkembang. Memang pada awalnya ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah di sana disebutkan, sebagian menganggap kata-kata itu cukup asing. Cukup asing. Tetapi ketika kita bersama teman-teman yang tergabung di pengurus cabang istimewa NU Malaysia, ini seringkali melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat menyentuh kepada masyarakat arus bawah. Mereka mengenalkan bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya, begitu juga bagaimana NU yang sebenarnya. Karena terus terang di Malaysia pun gesekan kelompok-kelompok yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat begitu menyerang, khususnya kepada kalangan-kalangan yang kurang mendapatkan sentuhan dari kita, dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya kepada para TKI, para masyarakat Indonesia yang bekerja di sana. Mereka kurang sentuhan lah dari kita. Ini tugas kita bersama, bagaimana kita membentengi mereka semua. Sampai terjadi bentrok fisik? Untuk sementara ini yang saya ketahui khususnya selama saya studi di Malaysia tidak ada. Cuma ketika peperangan ideologi misalnya di dalam satu surau, misalnya satu musola lah kalau kata orang sini, ini juga sering terjadi di sana. Akhirnya kasuistik seperti ini kan juga sering terjadi di Jember misalnya, di daerah-daerah tertentu yang ada di Indonesia kan sering terjadi juga. Di Malaysia juga terjadi. Oh, jadi masalah apa, ada gesekan. Kalau ada peperangan sampai gesekan fisik tidak ada ya? Tidak ada. Sudah alhamdulillah sekali. Jadi perkembangannya tadi ya Pak Ahlus Sunnah wal Jamaah sekarang itu luar biasa ya? Alhamdulillah luar biasa, khususnya karena alhamdulillah yang sering melakukan pergerakan membentengi masyarakat arus bawah yang di sana, teman-teman yang merantau ke sana, khususnya teman-teman yang melakukan studi, teman-teman dari Madura, dari Jawa Timuran atau dari berbagai daerah, dan mayoritas adalah santri. Kalau biasanya ngomong dari Jawa Timur, melakukan santri sudah. Ya alumni Sidogiri, alumni Lirboyo, alumni Langitan, dari Madura ya alumni Pondok Pesantren Madura, Bata-Bata, Banyuwangi. Di samping mereka menggali ilmu di sana, tapi juga ngasih ilmu. Ya. Jadi pengaruhnya luar biasa. Sangat-sangat bermanfaat di sana. Masya Allah. Kalau kita lebih spesifik pembahasan kepada Nahdlatul Ulama, ya apa peranan NU di sana, khususnya Anda yang jadi wakil di sana, wakil baca NU, ya apa perkembangan NU di sana? Perkembangan dari NU sendiri di sana alhamdulillah cukup luar biasa bagi saya, karena kita dari teman-teman pengurus cabang istimewa seringkali mengadakan koordinasi, khususnya dalam
suasana pandemi seperti ini, meskipun hanya rapat online, terus kita koordinasi. Bahkan nyaris tiap minggu 2 kali kita melakukan baksos. Artinya mengenalkan dan di samping itu membentengi masyarakat bagaimana sekiranya tidak dicaplok oleh kelompok-kelompok luar yang non ahlus sunnah wal jamaah. Meskipun terpisah oleh jarak tapi tetap ya tetap komunikasi. komunikasi. Ya tidak menghalangi kita untuk dakwah meskipun secara online ya. Iya, bahkan kan kita sendiri misalnya kita dari Jember, di sini ada komunitas IWJ ya, ada Info Warga Jember. Seringkali masyarakat yang bekerja di Malaysia yang dari Jember kadang ada kasus-kasus tertentu yang sedang mereka alami, misalnya kasus dengan majikan, kadang juga ada kasus-kasus ideologi yang sedang menimpanya, yang sering mereka diserang dari segi ideologi. Kita mendapat laporan dari teman-teman IWJ kalau warga Jember di Malaysia ada kasus-kasus seperti ini. Jadi saya sendiri sebagai wakil PCI NU Malaysia yang kebetulan orang Jember mendapat info langsung dari teman-teman IWJ, dan saya koordinasi kepada pengurus cabang yang ada di sana yang sedang standby, yang sedang ada di Malaysia, ketua, ROI, semuanya kita koordinasi. Jadi untuk apa istilahnya, gerakannya tidak hanya dari sisi ideologi saja ya, tapi dari sisi apa sosial, pekerjaan, nanti kalau ada masalah apa itu nanti tetap juga ditangani oleh PCI NU sana ya. Iya. Nah, gerakannya apa selama ini yang sudah terrealisasi lah, sementara yang berjalan dari PCNU di Malaysia sana apa? Kita membentengi masjid-masjid, juga kita masalah penanggulangan ideologi, radikalisme dan lain sebagainya, bekerja sama dengan PPI. PPI ini Persatuan Pelajar Indonesia. Jadi ketika kita mau membentengi ahlus sunnah di perguruan-perguruan tinggi, kita koordinasi terus dengan teman PPI. Kebetulan sebagian dari kita teman-teman PCI ini juga aktif di PPI, bahkan di PPI Malaysia, pengurus pelajar Indonesia Malaysia. Jadi ada organisasinya juga. Misalnya kalau NU di sini kan koordinasi dengan IPMU, dengan BMI dan sebagainya kan. Di sini sangat erat. Di sana konteks di sana kita terus menjalin hubungan sampai seperti itu. Harapannya apa untuk PCI NU Malaysia dan secara khusus ya, atau PCI yang lain? Ya harapannya ya, karena kebetulan kemarin kita ditunjuk untuk menjadi tuan rumah PPI, pengurus pelajar Indonesia dari PPI sedunia, dari Syria, dari Mesir, dari Yaman, semuanya akan mengadakan konferensi muktamar, akan ditaruh di Malaysia. Internasional PPI sedunia. Jadi kita sampaikan juga melalui wadah PCI NU ini, kita sampaikan karena kebetulan teman-teman PPI banyak yang menjabat di PPI. Ya. Jadi kita sampaikan, ayolah kita sering koordinasi bagaimana sekiranya kita benar-benar mendunia, memberikan kemanfaatan, benar-benar membentengi ahlus sunnah wal jamaah, benar-benar membentengi ideologi kita. Karena kami juga sering menyampaikan kepada teman-teman PCI NU Malaysia, kita ini miniatur dunia yang ada di Malaysia. Kenapa? Malaysia dan Indonesia itu negara yang berdekatan. Ketika Malaysia di sini sukses di dalam kepemimpinan Nahdlatul Ulama, ini menggambarkan bagaimana suksesnya PCI yang lain. Jadi termasuk sekarang yang viral misalnya dalam masalah keilmuan lah di PCI NU ya. Kita kalau teman-teman pesantren sering mendengar Prof. Nadir Shah Hussein sebagai Rois PCI NU Australia. Kita sering sampaikan, ayolah yang di Malaysia ini juga keilmuannya berjalan, bukan hanya bergerak di dalam pergerakan saja, tetapi juga ada kemajuan di dalam pemikiran, keilmuan. Jadi memberikan kontribusi kepada dunia di dalam produk pemikiran. Bukan hanya di akar rumput ya. Di akar rumput, iya. Ya ini mulai merapat juga PCI NU Yaman, PCI NU Mesir sudah mulai membangun koordinasi dengan kita. Jadi
kadang ya ngapunten. Jadi sebelum-sebelumnya PJINU itu PJINU Malaysia maksud saya di sini sering dikesankan hanya menanggulangi atau hanya bermesraan dengan TKI saja. Ada rumor seperti itu. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Jadi cuma urusan TKI. Karena kalau ngomong TKI pasti lari ke Malaysia. Kesannya orang-orang, kesannya masyarakat Indonesia umumnya itu. Tapi kita mengajak, ayolah kita harus ada yang ditonjolkan dari segi pemikiran, keilmuan, produk dalam tulis menulis dan lain sebagainya. Dan ini sudah mulai proses berjalan ya. Proses berjalan dan kita diskusi tiap minggunya, sering diskusi online, qiraatul kutub, jadi bahsul kutub, bahsul masail juga. Itu juga di online ya. Di online kan. Luar biasa ya. Iya. Ini patut kita tiru ini. Iya. Jangan sampai kita yang di tempat di Indonesia sampai kalah dengan yang PCI di sana nanti. Mungkin ini dulu Gus. Jadi semoga ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan motivasi untuk kita semua dalam memberikan manfaat ya, entah itu di akar rumput atau di kalangan menengah ke atas ya, entah itu di dunia nyata atau di dunia maya, kita akan terus memberikan manfaat sebisa kita ya. Semoga untuk pertemuan yang berikutnya bisa dilanjut dan bisa tetap istiqomah memberikan manfaat kepada khalayak umum. Sekian, kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.